Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati. Salamun qaulan min rabbir rahim wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Alhamdulillah untuk sahabat semuanya, pada kesempatan malam hari ini semoga kalian yang menonton video ini agar senantiasa Allah selalu memberikan suatu kesehatan di dalam diri kita. Amin. Agar senantiasa Allah mengangkat penyakit yang ada di dalam diri kita. Amin. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Semoga senantiasa Allah mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya, keberkahan di dalam keduniawian kita dan kehidupan kita. Jadi gini teman-teman, pada hari ini kami bertiga, ini Bang Ujang, ini Bang Utai. Bang Utai ini orang yang sudah mulai mengikuti saya. Beliau sudah mulai hijrah kembali ke jalan yang baik. Bang Utai ya. Nah, untuk kalian yang ingin dekat dengan Bang Utai, jadi Bang Utai ini masih duda eta. Masih duda nih, belum punya pendamping. Majikan. Pendamping. Iya, istri ya. Pendamping. Kalau kalian ingin dekat dengan Bang Utai silakan. Kan ada tuh nomor adminnya ya. Oke, langsung tanpa berbicara panjang, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pada hari ini kami diundang oleh seseorang, di mana seseorang ini sudah berumur. Artinya ya sudah tua lah ya. Cuman keluarganya ini heran. Terutama anaknya yang heran nih. Kenapa anak yang dari kakak ya? Kakak dari ini ibu ini. Ibu yang mau kita datangi ya. Betul. Jadi ibu yang mau kita datangi ini dia belum sama sekali menikah. Sampai tua umurnya. Tapi umurnya itu sudah ada 60-an lebih ya. 55 kurang. 55-an ya. Nah, jadi anak dari kakaknya ini menelepon saya. Dia ingin tahu apa sebabnya kok sampai saat ini, sampai sudah umur 50 tahun belum menikah. Bahkan ada sosok laki-laki yang datang ingin kenal, baru aja masuk ke rumahnya itu udah pulang. Ingin dijodohkan oleh orang tuanya ketika masih hidup orang tuanya. Cowok-cowok yang dijodohkan itu pulang, nggak mau. Jadi keluarga mereka ini bertanya-tanya di dalam kolbunya, di dalam hatinya, ada apa? Kok sampai saat ini belum menikah? Ataukah memang ada seseorang yang sengaja berbuat zolim terhadap ibu ini? Ya, jadi tanpa berkelama, ayo kita datangi. Ibu Ija. Assalamualaikum. Waduh, hampura teh. Ya, ngerokok dulu kita di sinilah ya. Ngerokok. Ayah rokok di motor urang tadi. Berarti kalau malam di sini sering kumpul lah ya? Iya. Sering kumpul. Kadang sampai pagi. Sampai pagi ya? Iya. Wow. Nanti orang boleh tak ngumpul-ngumpul di dia nih? Boleh, Masya Allah, berkah barokah nih. Ayo Bang Ujang. Jadi rumahnya Ibu Ija itu jauh nggak dari sini? Lumayan ya. Lumayan dari sini ya. Oh, jalan kaki lumayan ayah. Ayah. Nih rokok ya, ya jom bareng-bareng lah ya. Biar berkah barokah ampura. Nah, ini kita mau ke rumah Ibu Ija ya. Oke, terima kasih banyak. Waduh, diganggu main Mobile Legends ini ya. Ampura Ya sedayana mangganya. Ayo ampura kita terus dulu Oke, siap. Ayo teman-teman, kita ke rumah Ibu Ija nih. Gimana tadi rumah Ibu? Iya, rumah. Oh, di sini. Ya, ini Bu ya. Ya. Mana? Iya, Ustaz. Di dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, Hampura, Ibu. Tempur ada deh. Duduk, Pak. Aduh, boleh saya duduk dulu ya? Ya, jangan. Tadi. Ayah asbak tuh. Nah, ya itu aja lah. Asbak. Nah. Ini dengan Ibu Ijah. Iya. Coba Teteh tadi yang nelfon saya ya. Iya. Coba Teteh jelaskan. Kenapa? Jadi gini, ini bibi saya. Bibi, berarti Teteh ini kan anak dari kakak. Dari kakak Ibu Ijah ya. Coba Teteh jelaskan. Jadi bibi saya ini apa ya disebutnya perawan tua gitu, belum pernah nikah. Oh gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi dulunya katanya pernah nolak cowok, Pak. Oh, dulunya pernah nolak cowok. Katanya gitu. Tapi selepas nolak cowok itu ada juga cowok yang datang ke sini tapi dia tiba-tiba nggak jadi gitu. Kayak gitu terus. Tiba-tiba Nanti, pulang gitu iya, ya. cowoknya mau, ininya nggak mau gitu. Ininya mau, cowoknya nggak mau gitu. Tapi yang lebih rata-rata yang lebih banyak itu cowoknya yang nggak mau. Ini umur udah berapa? Nggak tahu, udah kepala Ada udah 50 lebih Bu ya. Jadi gini teman-teman, tadi sesuai dengan Teteh nih ya. Berbicara umurnya udah 50 lebih si ibu ini. Cuman sampai sekarang kok belum nikah begitu ya. Ada cowok-cowok yang datang ke sini tiba-tiba pergi. Dulu itu sempat nolak. Iya. Sempat nolak. Bener Bu, sempat nolak Bu ya. Waduh, Masya Allah, Ibu sempat nolak ya. Cuma kita jangan prasangka buruk dulu terhadap seseorang. Iya. Ya, bagaimanapun kan harus saya lihat dulu apa permasalahan sumbernya sampai ibu ini bisa nggak menikah. Begitu. Tapi kalau Hayang mah pengen Bu ya. Iya pengen ya. Jadi Malu-malu ibunya ya, malu-malu. iya, bibi saya. Ya sudah, gini, aku lihat dulu ya Teh ya. Iya, Pak. Aku mohon redo, aku mohon izin ya. Ya, Ustaz. Nanti Ibu jangan kaget nih, ya. Kalau nanti orang asupkan nih ke sini nih, siapa yang ngejahatin? Iya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya berbicara? Boleh. Boleh nggak saya bongkar? Boleh, Ustaz. Boleh ya? Tapi usahakan nanti jangan banyak orang yang tahu. Iya. Ya, jadi gini. Ibu ini nggak salah. Cuman cowok yang dulu itu pun yang ditolak, dia ini nggak berbuat jahat. Enggak. Dia nggak berbuat jahat sama ibu. Dia udah ikhlas dan udah legowo hatinya itu ditolak ya kan. Tapi dia nggak menjahati ibu. Tapi di sini ada seseorang yang berusaha menzolimi ibu. Dengan cara apa? Sukmanya dikawinkan oleh pohon. Jadi sukmanya ibu ini diikat. Dikawinkan oleh pohon. Pohonnya itu pohon pisang. Dikawinkan si ibu ini. Jadi sehingga ibu ini hawanya untuk mendekati laki-laki itu agak minder. Karena memang udah diikat. Betul kan ketawa ibunya nyengir. Arti kata betul itu ibunya ini minder. Minder karena memang dia ini di dalam dirinya itu sudah diikat. Jadi sudah dinikahkan oleh pohon secara gaib oleh orang yang menzolimi. Kira-kira siapa? Ya itu jangan berbicarakan itu. Kira-kira siapa? Intinya kan tujuan saya datang ke sini kan biar ibu ini terputus daripada ikatan itu. Semoga dengan izin Allah, Allah redho nanti selepas saya putuskan ada yang dekati ibu. Ya walaupun sudah berumur ya sudah. Ya nggak apa-apa gitu. Bang Ujang siap ya? Ini saya mau masukin dulu orang yang
menzolimi ibu. Iya. Ya. Fokus ke sini. Ya. Ke sini kamu ambil. Bismillah. Ibu Ijah. Ya. Ya, Ibu Ijah ya. Mikrofonnya, Teteh kasih. Kamu saya pasang mikrofon dulu kamu, Saya Syafaat Baihaqi. Kenapa kamu memanggil saya? Saya memanggil kamu. Kamu kenal dengan ibu ini? Ya. Siapa kamu dulu? Saya dukun. Dukun. Berarti yang menjadi ibu ini dukun. Orang biasa, tapi dia mempunyai ilmu dukun. Dia berpakaiannya biasa, betul ya? Kamu berpakaian biasa. Ya. Tidak selayaknya kamu berpakaian dukun. Betul. Kenapa kamu bisa menjahati? Saya ingin menumbali dirinya. Menumbali dirinya. Menikahi dia dengan pisang agar dia tidak bisa menikah selamanya. Enggak, maksud saya kamu faktor apa? Berusaha ingin menjahati ibu, menzolimi ibu. Kamu kenal dekat atau tidak dengan ibu? Ya, waktu itu saya pernah lihat dia. Saya tanya dulu sama kamu. Apa kamu ada sangkut pautnya dengan seseorang laki-laki yang dulu pernah ditolak oleh ibu? Ya. Siapa kamu? Apa orang tuanya kamu? Tidak. Siapa? Saya masih kerabatnya. Oh, saudaranya. Jadi dulu ibu ini pernah nolak. Nolak laki-laki. Laki-laki itu ditolak, enggak sakit hati, enggak. Tapi saudara-saudaranya yang sakit hati. Betul, ya, kamu saudaranya. Betul sekali. Kenapa kamu yang menjahati ibu? Tidak terima. Ya, sedangkan laki-laki itu yang ditolak oleh ibu aja tidak menjahati loh. Dia nerima dengan ikhlas loh. Kenapa kamu sebagai saudaranya yang enggak nerima? Saya yang sakit hati. Kenapa kamu sakit hati? Kan kamu tidak berhubungan dengan ibu. Iya, masih kerabat saya. Jadi terima dia ditolak mentah-mentah. Oh, karena dia masih saudara. Saudara kamu. Betul. Kamu tidak ingin saudara kamu diinjak-injak. Ya. Diremehkan. Betul sekali. Tapi kamu nggak seperti ini juga. Kamu berbuat jahat. Tanpa sepengetahuan dia. Oh, berarti kamu berbuat zolim terhadap ibu ini tanpa sepengetahuan laki-laki itu, saudara kamu itu. Betul sekali. Berarti kamu sekaligus dukun. Ya. Memang saya kamu dukun. Punya pesugihan juga, kamu punya ilmu juga kamu ya. Betul sekali. Dengan cara apa kamu menikahinya? Menikahi ibu ini? Menikahinya dengan pohon pisang. Menikahi dengan pohon pisang. Berarti kamu ikat sukmanya. Ya. Kamu nikahi dengan pohon pisang. Tujuannya untuk apa? Biar tidak bisa menikah. Biar hilang hasrat dia untuk menikah. Betul sekali. Karena memang dia sudah diikat. Ya. Sekarang begini. Kasihan ibu ini. Udah berumur 50 tahun. Kamu zolimi sampai seperti ini. Orang yang datang ke sini ingin menikahi ibu, tiba-tiba dia pergi. Karena memang di sini, maaf Bu ya, ibu wajahnya pun juga diberikan energi yang jelek. Jadi orang yang melihat ibu ini langsung pergi. Karena apa? Memang dia timbulnya nggak suka. Karena memang faktor daripada energi itu dimasukkan. Jahat kamu ya. Sampai segininya kamu menzolimi orang. Dia punya hak untuk menikah.
Ya, Sabar ya Bu ya. Tenang saja, saya akan bantu Bu. jangan ikut campur urusan saya kamu. Kalau saya ikut campur lantas kenapa? Aku habisi kamu di sini. Kamu mau habisi saya? Ya, Emang siapa kamu mau habisi saya? Hah? Siapa kamu? Sehebat apa kamu mau habisi manusia? aing dukun hebat aing. Gak pernah peduli saya. Mau dukun, mau siapapun. Lah macam-macam sia ku aing. Yang bisa mematikan dan menghidupkan hanya Allah, bukan kamu. Ku habisi kamu sekarang. Ingat ya, tidak ada ilmu yang hebat kecuali ilmunya Allah. Oh, ilmu aku hebat. Ilmu hitam yang hebat. Ilmu hitam kamu, ilmu yang hanya sebatas mengabdi kepada setan dan iblis kamu beserta jin kafir. Kamu bangga-banggakan. Ya. Ilmu yang gak ada gunanya kamu bangga-banggakan. Itu hebat sekali. Ilmu yang bagus adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang. Ilmu yang bisa mengarahkan diri kamu, hati kamu, kolbu kamu untuk dekat kepada Gusti Pangeran. Itu ilmu yang bagus. Sekarang apa kamu maunya? Pergi kamu dari sini. Saya Jangan 1000% macam-macam. membela ibu ini. Dan ikut campur urusan aing. Sekarang saya ikut campur dalam permasalahan ini. Apa kamu? Hah? Keluarkan ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar bang, hajar dia. Kenapa kamu ikut campur? Sia. Ampun. Udah ampunan. Ampun. Hah? Ampun kamu. Ya. Ngapa kamu, ha? Pusaka kamu di kepala diambil Ya. sama Pak Utai. Pusaka-pusaka kamu taruh di kepala kamu. Iya. Karena kamu mau bertobat atau tidak? Baik. Hah? Baik. Kamu mau bertobat atau tidak kamu? Mau bertobat atau tidak? Baik. Ya akan tobat. Saya patahkan dulu dia nih. Kakinya satu ya. Ini kaki kamu masih ada satu lagi. Kalau kamu ingin bertobat, datang ke rumah saya. Baik. Baik. Ya, Ya. datang ke rumah saya. Ya. Buang Bang Ujang dia. Alhamdulillah. Enggak selesai. Udah. Besok pagi, nah ini saya sudah putuskan. Besok pagi habis subuh mandi, sebelum mandi ambil air itu segayung, bacakan sholawat 7 kali. Lepas baca sholawat minta hajat. Ya Allah, dengan izin dan redomu ya Allah, hamba mohon ya Allah, semoga di dalam mandi ini ya Allah Engkau berkahi kehidupan saya. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, di dalam niat hamba memandi ini ya Allah, untuk membuang energi-energi negatif yang ada di dalam diri hamba. Semoga senantiasa ya Allah Engkau bukakan rezeki hamba dari berbagai arah. Tiup, habis baca selawat 7 kali tiup, taruh ke air yang ingin dimandi. Dah mandi. Bismillah, insyaallah berkah. Insya Allah, saya nggak bisa janji. Nanti dengan izin Allah memang saya ada merasakan ada seseorang laki-laki yang sudah lama ingin mendekati ibu. Ya, sudah alhamdulillah. Tapi umurnya sama. Yang sudah terputus ikatan sukma ibu ini sama. Nanti tinggal rundingan keluarga kamu aja. Bagaimana? Kalau memang laki-laki ini datang umurnya sama nih dengan ibu nih, kisaran 50-an. Ya kalau ingin menjalin ya silakan. Itu tinggal kamu rundingi saja. Ini saya sudah putuskan.
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah teman-teman, dengan izin dan ridhonya Allah, semua atas kekuasaannya Allah. Saya syafaat hanyalah manusia yang tak mempunyai apa-apa. Sekalipun ada ilmu, itu pun hanya titipan yang Allah titipkan, bukan hak milik saya. Semua yang ada di dalam diri saya ini hanyalah milik Allah. Bahkan ruh yang ada di dalam diri saya hanyalah milik Allah. Jadi pesan saya kepada kalian, mari sama-sama janganlah kita menjadi manusia yang jahat. Janganlah jadi manusia yang jolim, yang menyakiti seseorang. Sampai kapanpun kalau kita di dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini, selalu menzolimi orang, nggak akan berkah kehidupan kita. Dan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, baik maupun buruk, semua ada ganjarannya. Semua ada balasannya. Semua akan Allah berikan suatu ganjaran. Dari itu, kita manusia yang Allah berikan suatu akal dan pikiran. Manusia yang sempurna. Pergunakanlah akal pikiran kita ini ke jalan yang baik. Jadilah manusia yang baik, yang menebarkan kasih sayang kepada setiap makhluknya Allah. Yang membantu kepada setiap makhluknya Allah. Yang selalu meringankan kesusahannya. Yang selalu meringankan kesusahan orang lain. Yang selalu membantu orang lain. Itu yang Allah inginkan. Jadilah manusia yang baik. Ya, dan jauhkan dunia perdukunan santet. Jauhkan dunia pesugihan. Sampai kapanpun kalau kita melakukan itu semua, Allah nggak akan redho. Karena tujuan saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata dan pembelajaran. Agar kita senantiasa menjauhkan dunia perdukunan santet. Agar mari sama-sama kita menjauhkan dunia pesugihan. Yang pada akhirnya itu akan merugikan diri kita dan keluarga kita. Allah nggak akan redho di dalam kehidupan kita jika kita mengikat kehidupan kita dengan pesugihan. Dari itu, jaga dan pelihara keluarga kita. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Semoga ada unsur pembelajaran di dalam video ini. Ambil sisi baiknya di dalam video ini, buang sisi buruknya di dalam video ini. Jika video ini tidak mengandung suatu unsur pembelajaran dan tidak ada unsur kebaikannya, jadikan sebagai hiburan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.